alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Amin. Menurunkan rahmat, keberkahan ke rumah ini, orang yang datang ke rumah ini. Apalagi Datuk Seri dan Datin sekeluarga, semoga Allah berikan rahmat kasih sayangnya. Amin. Ada satu hal yang penting dalam bertasawuf. Tasawuf itu mengajarkan al-mahabbah. Jadi ghayatul tasawuf mahabbatul rasul, mahabbatullah. Ujung bertasawuf itu mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Hanya itu. Namun mendapatkan cinta itu biasanya ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan, ada banyaklah penghalang-penghalang. Namanya cinta diuji. Kalau tidak diuji, tidak cinta. Cinta itu juga ada korban perasaan, korban waktu, korban harta, korban semua, korban perasaan merasa apapun. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakanlah jika engkau semua cinta kepada Allah. Jadi kalimat ini mulai cinta. Fattabi'uni, maka ikutlah akan aku. Mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah 13 tahun berdakwah tidak diterima oleh orang Mekah, malah dibenci. Lalu ketika beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Habasyah, sebelum sampai di Habasyah itu sudah ada orang yang hantarkan berita bahwa yang hijrah ini orang jahat, orang sesat. Jadi dulu belum ada WhatsApp, belum ada email, maka dulu yang hantarkan berita orang. Itu terjadi. Syukurnya Raja Habasyah seorang raja yang taat beragama, waktu itu dia masih Nasrani, tapi Nasrani yang lurus. Maka dia bertabayun menanya langsung kepada orang yang dituduh. Ini Nasrani, ada apa-apa? Dia tanya langsung kepada orang yang dituduh, orang yang dianggap bermasalah. Hari ini banyak Muslim, katanya ingin menjaga kebenaran, menjaga ajaran yang baik, tapi tidak mau tabayun, tidak mau mencari tahu yang sebenarnya. Apalagi kita mengurusi thariqah, mengurusi zawiyah, mengurusi merawat tempat-tempat yang dijadikan tempat berzikir, maka mestilah lebih adil daripada Raja Habasyah, ya, lebih baik daripada Raja Habasyah. Raja Habasyah pun mau memakai prinsip husnuzan, berbaik sangka, maka dia tidak tuduh siapa yang datang. Lalu yang kedua, Rasulullah pun sendiri yang hijrah, bahkan sampai di Taif tidak diterima, malah diusir, dilempar, dan Rasulullah tidak marah. Beliau hanya mengatakan fa innahum la ya'lamun, mereka tidak faham siapa. Maka kita tidak perlu mengutuk orang-orang yang tidak paham kita, ya. Kita cukup mengatakan, ya Allah, mereka mungkin tidak paham niat baik kita, ya. Mungkin sudah ada yang hantarkan berita akhbar yang tidak sahih, tidak benar, ya, biarlah mereka lelah. Karena orang-orang yang iri dengki, pembawa berita kabar buruk itu, selama-lamanya dia akan terbakar, selama-lamanya dia akan lelah, tidak pernah tenang hidupnya. Dan sungguhlah aneh, banyak hari ini orang berthariqah, katanya berahlus sunnah, tapi iri dengki tidak hilang, ya. Satu hal yang saya pelajari dari kitab Imam Ghazali, dan guru-guru saya mengajarkan kitab Ghazali, satu hal saja, bahwa rusaknya ulama, rusaknya orang-orang beragama karena ada iri dengki, baik di dalam berthariqah, baik dalam orang yang mengaku ahli sunnah, iri dengki. Kalau orang berniaga, dia iri dengki kepada siapa?
Ya, saingan dia yang juga berniaga. Kalau dia seorang profesor, dia iri dengki kepada profesor. Jika dia seorang ustadz, iri dengkinya kepada ustadz. Jika dia ulama, mufti, maka iri dengkinya kepada ulama dan mufti. Jika dia mursyid, maka iri dengkinya kepada dia sesama mursyid. Kecuali mursyid yang wali, walian mursyid. Mursyid yang wali, kata Imam Ghazali, guru yang benar itu yang karena dia mengajak kepada Allah. Jika ada murid dia keluar dari majelis dia lalu mencari guru yang lain, atau ada guru baru yang datang, kalau sekarang ada mursyid baru, ada tarekat baru, apa kata dia? Alhamdulillah, tugasku berkurang. Alhamdulillah, tugasku ringan. Jadi teman-teman, nanti kalau ada orang ngaji kepada kita, ikut zikir, lalu tidak ikut lagi, cukup katakan Alhamdulillah, tugasku berkurang. Walaupun perasaan manusiawi kita merasa sedih, tapi rohani ini tidak boleh sedih. Karena para awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Fattabi'uni di situ. Ikutilah aku maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak boleh gelisah, tidak boleh merasa takut, tidak boleh merasa sedih. Inilah lebih kurang yang boleh saya kongsikan, saya bagikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita kekasih-kekasihnya. Disebut dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para awliya, kekasih-kekasih Allah itu, mereka tidaklah ada kegelisahan dalam hatinya dan mereka juga tidak bersedih. Kenapa? Apa yang mereka sedihkan? Ruhani mereka bersama Allah. Ya, mereka sudah tahu ujungnya. Diberitahu oleh Allah apa hasilnya. Semoga Allah Ta'ala meridai kita semua, guru-guru kita, orang yang hadir di majelis ini, siapapun yang pernah ngaji kepada kita, siapapun orang yang baik ataupun berlaku tidak baik kepada kita. Semoga semua diampuni. Semoga semua Allah perbaiki. Allahumma aslih syu'unana bihaqqi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, perbaikilah hati kami, perbaikilah ruhani kami, perbaikilah fikiran kami, perbaikilah umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, kami banyak salah, maka tutuplah kesalahan kami ya Allah dengan keindahan-keindahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.